Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Renungan kita pagi ini akan terambil dari Keluaran pasal 14 ayat 31. Dan judul renungan kita pagi ini adalah Iman yang Bertumbuh. Demikian firman Tuhan. Ketika orang Israel melihat betapa dahsyatnya tindakan Tuhan terhadap orang Mesir, takutlah bangsa itu kepada Tuhan, lalu mereka percaya kepada Tuhan dan mempercayai Musa, hambanya. Saudara yang terkasih, dalam renungan sebelumnya itu sudah diceritakan bahwa bangsa Israel terjebak di antara Laut Teberau dan pasukan Firaun yang mengejar mereka. Nah, kemudian Tuhan memerintahkan Musa untuk mengangkat tongkatnya, lalu air laut terbelah dan umat Israel menyeberang di tanah yang kering. Setelah mereka semua melintasi laut, Tuhan kemudian menutup kembali air itu dan semua pasukan Mesir kemudian tenggelam di dalamnya. Nah, di ayat hari ini yang baru saja kita baca dijelaskan bahwa bangsa Israel sangat takjub dengan mujizat tersebut. Mereka bukan cuma bersorak karena mereka menang, tapi juga mereka menjadi takut dan percaya kepada Tuhan dan juga Musa, pemimpin mereka. Nah, saudara, peristiwa ini menunjukkan perubahan sikap bangsa Israel yang sangat signifikan. Sebelum mujizat terjadi, mereka diliputi dengan perasaan takut, bingung, dan putus asa. Namun setelah menyaksikan besarnya kuasa Tuhan, mereka kemudian menjadi takut. Kata takut dalam ayat ini bukan hanya perasaan ngeri saja, tapi di dalamnya juga ada rasa hormat dan kekaguman yang dalam terhadap kekudusan dan juga kuasa Tuhan. Nah, perubahan sikap ini menunjukkan momen pertumbuhan iman dari orang Israel. Setelah melewati masa-masa kritis, masa sulit mereka dan melihat bagaimana pertolongan Tuhan, maka iman mereka menjadi semakin dalam. Saudara yang terkasih, situasi yang dialami oleh bangsa Israel ini juga terkadang kita alami sebagai orang percaya. Seringkali Tuhan mengizinkan kita untuk melewati masa-masa kritis atau situasi sulit, dan kemudian kita melihat bahwa kekuatan manusia itu sangat terbatas. Sebaliknya, hanya kuasa Tuhanlah yang sanggup melepaskan kita dari kesulitan-kesulitan tersebut. Sehingga pada akhirnya kita pun semakin mengenal Tuhan dan mengalami pertumbuhan iman. Oleh sebab itu saudara, jika saat ini kita sedang berada dalam masa-masa kritis, maka jangan takut untuk menghadapi situasi tersebut. Sebab inilah kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk menyaksikan karya Tuhan dalam hidup kita. Dan melalui hal tersebut, iman kita akan bertumbuh. Saudara, mari kita berdiam sejenak, menenangkan batin kita dan mengambil waktu untuk merenungkan renungan yang baru saja kita dengar. Apakah saudara menyadari bahwa situasi krisis atau situasi sulit yang sedang saudara alami saat ini bisa menjadi sarana untuk menumbuhkan iman dan membentuk iman saudara? Jika belum, maka mari datang kepada Tuhan di dalam doa. Kiranya di dalam anugerah-Nya kita dapat merasakan kehadiran dan pertolongan Tuhan dalam situasi sulit yang mungkin sedang kita hadapi. Dan kiranya Roh Kudus membimbing kita untuk menyadari bahwa ini merupakan sebuah kesempatan agar iman kita dapat bertumbuh. Saudara, ingatlah bahwa terkadang Tuhan memakai badai kehidupan untuk memperdalam iman kita kepadanya. Demikian renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami, juga dalam istirahat malam kami. Kami mengucap syukur kalau hari ini kami bisa bangunkan keadaan yang baik untuk memulai hari kami, Tuhan.
Kami juga bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan dalam kehidupan kami. Jika mungkin saat ini kami mengalami masa-masa sulit, situasi yang sulit yang harus kami lewati, kami berdoa kiranya Tuhan berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk tetap percaya bahwa Engkau akan menolong kami. Dan ajar kami juga untuk menyadari bahwa mungkin situasi ini dapat Tuhan pakai untuk membuat iman kami semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami dan semua hal yang akan kami kerjakan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, demikian renungan kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.